Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Fikri Sunarto dan rekan saya ada Sola Mufida, Muhammad Iqbal dan juga Indra Dikartika Sukmana. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang bagaimana manusia mempersepsi ujaran. Yang pertama itu ada penelitian mengenai persepsi ujaran. Dari segi ilmu pengetahuan itu sendiri, kajian dan penelitian mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat dikatakan masih sangat baru. Ilmuwan bernama Willis pada tahun 1829 dan juga Helmholtz pada tahun 1859 sudah mempelajari ciri fisik dari bunyi itu sendiri. Kemudian mereka melakukan penelitian mengenai bagaimana manusia dapat mempersepsi ujaran baru mulai menjelang pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1940-an, ada sebuah perusahaan telepon yang mengembangkan spektograf, yaitu alat untuk merekam suara dalam bentuk garis-garis tebal tipis dan juga panjang pendek yang diberi nama spektrogram. Untuk pemakaiannya masih sangat terbatas, hanya pada kebutuhan militer dan juga komersial saja. Kemudian kualitas bunyi makin lama dapat dikembangkan menjadi lebih baik, serta peralatan untuk kajian mengenai bunyi juga makin menjadi canggih. Untuk saat ini, teknologi sudah dapat mengetahui siapa pembicara dalam suatu rekaman dengan cukup akurat. Yang kedua, ada masalah dalam mempersepsi ujaran. Dalam bahasa Inggris, orang rata-ratanya mengeluarkan sekitar 125 sampai 180 kata tiap menitnya. Hal itu disebabkan karena sebagian besar kata dalam bahasa Inggris itu bersuku satu. Untuk bahasa Indonesia sendiri, belum ada orang yang sudah menelitinya. Tetapi karena kata dalam bahasa Indonesia itu umumnya bersuku dua atau lebih, seperti pada kata makan, tidur, membawa, dan menyelesaikan, serta lain-lain, maka jumlah kata per menit yang diujarkan oleh orang Indonesia itu dapat dipastikan lebih kecil dari bahasa Inggris. Mungkin sekitar 80 sampai 110 per kata. Kemudian karena bunyi dalam bahasa itu sifatnya sama, maka dapat diduga bahwa orang Indonesia juga mengeluarkan jumlah yang sama tiap detiknya, yaitu sekitar 25 sampai 30 segmen bunyi atau fonem. Dengan ini, tiap kali kita berbicara 1 menit, kita telah mengeluarkan antara 1.500 sampai 1.800 bunyi. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan kecepatan seperti itu dengan baik. Di samping kecepatan, bunyi dalam suatu ujaran juga tidak diucapkan secara utuh, tetapi sepertinya lebur dengan bunyi yang lain. Kita sebagai pendengar diharapkan dapat memilah-milah mana yang ikut yang mana dengan baik. Kemudian suara seorang wanita juga berbeda dengan suara seorang pria dan anak-anak. Getar pita suara untuk wanita itu kisaran 200 sampai 300 per detik. Sedangkan untuk pria sendiri hanya sekitar 100 per detik. Karena itu suara seorang pria kedengaran lebih berat. Sedangkan untuk suara anak sendiri mencapai 400 per detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indradi. Ya. Slide ini bagaimana bunyi dibuat. Di samping bunyi menjadi bunyi nasal dan bunyi oral seperti dinyatakan di atas, bunyi juga dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu konsonan dan vokal. Perbedaan antara kedua macam bunyi ini terletak pada cara pembuatannya. Ada beberapa macam cara pembuatannya seperti berikut ini. Next slide. Ya, yang pertama pembuatan bunyi konsonan. Pembuatan bunyi konsonan ini terdapat 3 hal atau faktor dalam penentuan bunyinya. Yang pertama, bunyi itu titik artikulasinya, yaitu tempat di mana artikulator ini berada, berdekatan atau berlekatan. Kemudian yang kedua, faktornya adalah membuat bunyi konsonan itu cara artikulasinya, yakni bagaimana caranya udara dari paru-paru kita lepaskan.
Dan kemudian faktor yang ketiga itu adalah pita suara. Itu dari masing-masing pasangan bunyi itu memang berbeda, dan perbedaan itu disebabkan oleh faktor ketiganya, yaitu pita suara. Seperti dinyatakan sebelumnya, pita suara dapat terbuka penuh, agak tertutup, atau tertutup. Dengan memperhatikan tiga faktor ini, titik artikulasi, cara artikulasi, dan status pita suara, maka seluruh bunyi konsonan dalam bahasa Indonesia dapat digambarkan. Kemudian yang kedua, pembuatan bunyi vokal. Berbeda dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah satu, rendah tingginya lidah, yang kedua posisi lidah, yang ketiga ketegangan lidah, dan yang keempat bentuk bibir. Kemudian fonotaktik. Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian kata. Dengan demikian, maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama tetapi fonotaktiknya, yakni sistem pengaturan fonemnya berbeda. Kemudian, struktur suku kata. Suku kata terdiri dari dua bagian utama, yakni konsep atau pembuka dan rima, yaitu terdiri dari nukleus dan koda. Kemudian, fitur distintif. Fitur distintif ini terbagi menjadi dua, itu ada fitur yang ada pada konsonan dan yang ada pada bunyi vokal. Yang pada konsonan itu ada satu, vokalik dan konsonantal, yang kedua ada anterior, yang ketiga ada koronal, yang keempat ada kontinuan, yang kelima ada strident, yang keenam ada nasal, yang ketujuh ada voice. Kemudian pada bunyi vokal, fitur distintifnya adalah satu, tinggi, yang kedua vokalik, yang ketiga belakang, yang keempat bundar, dan yang kelima tegang. Kemudian voice onset time. Voice onset time yang sering disingkat sebagai VOT adalah waktu antara A lepasnya udara untuk pengucapan suatu konsonan dengan B getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Next slide. Dan apa sih signifikansinya bagi psikolinguistik? Dari sudut pandang persepsi ujaran, untuk persepsi ujaran karena tanggapan kita untuk bunyi dan kata suatu bahasa ditentukan pula oleh bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat, fitur-fitur mana yang terlibat, dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. Telinga orang Indonesia misalnya tidak terlatih untuk mendengar bunyi P yang diikuti oleh aspirasi, yakni getaran suara atau getaran udara yang keras waktu kita mengucapkan bunyi tertentu, seperti pada bahasa Inggris. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, Salwa Mufidah. Transmisi bunyi. Bunyi dikeluarkan oleh manusia, ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada suatu bunyi dikeluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam gelombang. Gelombang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi ini, dan dengan melalui saraf-saraf sensori, bunyi ini kemudian dikirimkan ke otak kita untuk diproses dan kemudian ditangkapnya. Selanjutnya, persepsi terhadap ujaran. Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh manusia, karena ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata yang lain. Perhatikan tiga ujaran berikut. Yang pertama, bukan angka. Kedua, bukan nangka. Ketiga, bukan nangka. Meskipun ketiga ujaran berbeda, bentuk ujaran ini bisa sama, bukan angka. Namun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasanya.
bahasanya dengan baik. Tentu saja persepsi seperti ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Pada dasarnya, ada 3 tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi, yaitu pertama, tahap auditori. Tahap auditori, pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Yang kedua, tahap fonetik. Bunyi-bunyi ini itu kemudian kita identifikasikan dalam proses mental kita. Begitu pula seterusnya. Yang ketiga, tahapan fonologis. Pada tahap ini, mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonotaktik yang ada pada bahasa kita. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Iqbal. Baik, selanjutnya ada model-model untuk persepsi. Dalam rangka memahami bagaimana manusia mempersepsi bunyi, sehingga akhirnya nanti bisa terbentuk komprehensi, para ahli psikolinguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Sampai saat ini ada 5 model teoritis yang telah diajukan. Model yang pertama itu model teori motor untuk persepsi ujaran. Model yang diajukan oleh Lieberman BKK ini yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai motor theory of speech perception, menyatakan bahwa manusia mempersepsi bunyi dengan memakai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi. Lalu yang kedua itu ada model analisis dengan sintesis. Dalam model ini dinyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanismenya yang ada padanya. Selanjutnya yang ketiga itu ada fuzzy logical model. Menurut model ini, persepsi ujaran terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini ada bentuk prototype, yakni bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu kata, termasuk fitur-fitur distinktifnya. Selanjutnya yang keempat ada model cohort. Model ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada kata yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan kata-kata lain yang mirip dengan kata tadi. Nah, yang kedua itu pada proses ini waktu kita mendengar bunyi R pada kata pahala dan pujaan akan tersingkirkan karena bunyi kedua pada kedua kata ini bukanlah R seperti pada kata targetnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada model trace. Model ini mula-mulanya adalah model untuk persepsi huruf, tetapi kemudian dikembangkan untuk mempersepsi bunyi. Berdasarkan pandangan orang yang koneksionis dan mengikuti proses top-down, artinya konteks leksikal dapat membantu secara langsung pemrosesan secara perseptual dan secara akustik. Next. Nah, persepsi ujaran dalam konteks. Di atas telah digambarkan bagaimana manusia memproses ujaran yang kita dengar secara satu persatu. Akan tetapi dalam kenyataannya bunyi itu tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi yang lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain, sehingga bunyi-bunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lalu persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi bisa pula dipengaruhi oleh kecepatan ujaran. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara tepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Akan tetapi sebagai pendengar, kita tetap saja dapat memilah-milahnya dan akhirnya menemukannya. Next.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.